Oke, di sini ada dashboard atau mungkin halaman awal dari website e-library yang menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita menawarkan beberapa fitur yang ada, di antaranya multi-tenant arsitektur. Dia bisa banyak sistem, banyak perpustakaan di satu sistem, menggunakan ECL base untuk mengatur hak akses penggunanya dan mempunyai comprehensive analytics. Dan ya, ini adalah penggunaan sistem secara keseluruhan yang lebih mudah digunakan untuk orang-orang awam untuk menggunakan perpustakaan seperti itu. Oke, di sini adalah halaman autentikasi yang dimana kita bisa langsung masuk ke dalam sistem atau mungkin mendaftarkan diri ke dalam sistem. Mungkin kita coba langsung aja daftar karena saya tidak mempunyai kredensialnya atau mungkin akunnya. Coba aja langsung isi data diri seperti biasa, hanya form yang umum. Dan sign up, di sini kita akan diberikan informasi bahwa verifikasi harus dilakukan melewati email. Kita buka saja email masing-masing. Khususnya saya sendiri ada email yang masuk di sini dan kita bisa klik aja email ini dan melakukan verifikasi account secara otomatis. Apabila sudah seperti ini, kita akan diarahkan ke halaman login untuk masuk ke dalam sistem. Coba aja masuk dan kita masuk dalam sistem ya, seperti itu. Apabila kita lupa password, bisa langsung saja juga melakukan isi password di sini dan kita mengirim email verifikasinya. Cek email kembali dan ada di sini, klik link yang ada di sini dan isikan passwordnya baru. Kita reset password dan sukses. Kita akan diarahkan ke halaman yang login tadi. Apabila kita memasukkan password yang beda seperti yang sebelumnya, itu tidak akan masuk. Mungkin ya tidak akan masuk. Apabila pakai password yang baru, itu akan masuk ke dalam sistemnya. Seperti itu. Oke, berikut adalah halaman dashboard atau mungkin halaman belakangnya yang emang digunakan untuk melakukan comprehensive analytic atau membaca data. Jadi di sini kita bisa melihat ada berapa sih buku yang sudah dipesan, ada berapa puluh buku yang sedang dipinjam, dan apakah ada yang telat bukunya, dan apakah ada yang sudah dikembalikan. Dan di sini kita bisa melihat di bulan Mei ini, kita bisa melihat trennya apa saja yang sedang ramai gitu ya dipinjam, atau mungkin yang buku balik, buku kembali, dan buku yang dipinjam seperti itu. Kita juga bisa melihat book availability-nya yang dimana kita bisa melihat berapa persen sih sisa buku yang bisa dipinjam gitu ya. Ternyata ada 97% saat ini. Dan kita bisa melihat kategori-kategori apa saja yang tersedia di sistem ini, terutama yang ramai dipinjam gitu ya. Gitu. Dan di sini juga ada popular books. Kita bisa melihat buku-buku apa saja yang populer di sistem ini atau mungkin di perpustakaan yang ada di sistem ini. Dan kita bisa melihat semua transaksi yang digunakan yang dipesan oleh semua orang gitu ya, khususnya di sistem ini, terutama untuk super admin. Dan ya, kurang lebih seperti ini untuk dashboard. Oke, di sini adalah fitur permission yang dimana digunakan oleh super admin untuk melakukan aksi tertentu di dalam suatu sistem atau mungkin di dalam suatu menu gitu ya. Di sistem ini kita memberikan 37 aksi atau mungkin hak akses kepada pengguna yang bisa digunakan untuk mengakses fitur-fitur tertentu. Kalau lebih lumayan banyak untuk melakukan aksi di dalam sistem ini, dan mungkin ini akan dijelaskan juga di dalam dokumentasi yang ada di dalam sistem ini. Kalau lebih ya hanya super admin aja yang mengerti seperti itu. Ya, sebagai super admin kita bisa mengatur seluruh pengguna yang ada di dalam sistem ini. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang menggunakan sistem ini dan kita bisa memanage dengan baik gitu ya. Apabila kita ingin melakukan pembuatan user secara sistem gitu ya, secara sistem yang bisa langsung masuk, jadi user bisa menggunakan langsung sistemnya gitu ya. Misal ada orang baru, kita coba aja
Ini mungkin orang baru ini hanya bisa melakukan transaksi mungkin ya. Mungkin kita ambil saja ini dan ini semua mungkin ya. Oke, untuk passwordnya kita set aja default, dan kita bisa memberikan, ketika sukses kita bisa memberikan user ini kepada orang yang bersangkutan. Klik save aja dan sukses. Oke, kita bisa langsung aja menghapusnya kalau emang salah salah membuat user, atau mungkin kita bisa mengeditnya seperti itu. Oke, anggap saja saya sekarang menjadi salah satu penanggung jawab atau mungkin yang memegang salah satu perpustakaan yang ada di kampus. Contohnya yang sekarang saya mempunyai dua kampus gitu ya. Dua perpustakaan yang namanya National Library dan Widyatama Library. Anggap saja saya ingin membuka perpustakaan baru di Widyatama. Kita bisa langsung saja melakukan pengajuan gitu ya. Pengajuan perpustakaan ini ke admin yang bersangkutan. Oke. Jadi kita bisa langsung aja mengajukan perpustakaan gitu ya. Ini mungkin masih prototype atau mungkin dummy aja sebagai gambaran. Misal Widyatama Perpustakaan 2, terus addressnya di Bandung dan phone numbernya dummy. Kita save. Ketika kita sudah membuat perpustakaan ini, kita bisa melihat detailnya, yang dimana perpustakaan itu sedang dalam status pending yang membutuhkan approval terhadap perpustakaan ini kepada admin yang bersangkutan. Nah, dikarenakan saya mempunyai hak akses ke dalam superadmin atau mungkin admin yang mempunyai sistem ini, saya bisa langsung melakukan approval terhadap perpustakaan yang emang akan dibuka gitu ya di lokasi tersebut. Oke, kita lihat sistem dan kita bisa melakukan approval. Oh, katanya sebagai perspektif superadmin atau mungkin sistem admin, kita bisa melihat nih bahwa ada yang mengajukan pembukaan perpustakaan dan kita bisa melihat datanya seperti apa dan kita bisa melakukan approval terhadap sistem ini. Misal data sudah lengkap dan statusnya, kita bisa langsung proses saja untuk diproses, ditanyakan seperti apa, survei ke lokasinya dan kayak gimana, dan apabila sudah oke, kita bisa langsung aja lakukan approve atau reject. Karena kita ingin melakukan approve terhadap perpustakaan ini ya, kita bisa langsung aja membuat persetujuan bahwa perpustakaan ini bisa dipakai di sistem ini gitu. Oke, disetujui dan oke, dan kita close, atau mungkin kita bisa melakukan invitasi atau mungkin pengundangan terhadap siapa sih yang akan mengatur perpustakaan ini gitu ya, kayak semacam staff atau mungkin pengurus perpustakaannya dan sebagainya. Ya mungkin kurang lebih bisa melakukan email apapun gitu ya, email apapun yang sudah terdaftar di sistem ini. Misal saya ingin mendaftarkan saya sendiri sebagai staff di perpustakaan ini gitu. Dan kalau kita saya klik oke, sistem akan memberikan pemberitahuan kepada penggunanya bahwa kamu diundang ke perpustakaan ini sebagai staffnya gitu, seperti itu. Dan saya sendiri pun akan mendapatkan email invitation bahwa kamu diundang nih ke perpustakaan ini dan bisa menjadi staffnya gitu, dan bisa langsung membuat buku dan sebagainya. Nah, membuat buku dan sebagainya akan dijelaskan di video selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Intinya pengajuan sistem ini penting dikarenakan untuk membuat perpustakaan itu agar bisa dipakai di sistem ini, seperti itu. Dan ketika kita refresh atau mungkin lihat hasilnya, saya sendiri mempunyai 3 perpustakaan yang berjalan dan disetujui oleh sistem ini dan bisa digunakan oleh banyak pengguna gitu ya. Seperti itu. Sekarang sebagai perspektif yang mempunyai perpustakaan sendiri, contohnya tadi 3 gitu ya, 3 perpustakaan yang berjalan. Anggap saja saya mempunyai 3 perpustakaan yang berbeda
Di sini saya dihadapin oleh pesan atau informasi yang dimana mengatakan no active system found. Ini jangan panik, ini hanya informasi saja bahwa kamu itu belum memilih sistem gitu ya. Di sini dikarenakan sistem ini menggunakan fitur multi tenant yang dimana kita bisa memanage semua perpustakaan di dalam satu sistem, kita bisa aja langsung di atas kanan ini ada no active system label yang digaris bawahi, kita bisa langsung klik saja dan di sana informasi akan menampilkan list atau mungkin daftar perpustakaan yang sudah di-approve saja gitu ya, oleh admin. Nah di sini saya sendiri mempunyai 3 perpustakaan yang berbeda. Ada Widyatama, National Library, dan Widyatama Perpustakaan 2 tadi yang telah dibuat. Di sini kurang lebih saya ingin memanage Widyatama nih, atau mungkin Widyatama Library. Kita bisa langsung saja klik dan oke. Dan di sini kita bisa melihat seluruh data di dalam sistem Widyatama ini, dan bisa dilihat di atas kanan ini saya telah memilih perpustakaan Widyatama Library dan datanya akan semuanya berkaitan dengan Widyatama Library. Apabila kita ingin ganti perpustakaan, kita bisa saja langsung juga ganti misal ke National Library, kita oke, dan datanya akan menyesuaikan. Ini akan berdampak datanya kepada user juga. Usernya ada siapa aja di dalam perpustakaan ini. Apabila kita ganti juga siapa saja yang ada di dalam sini, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat di National Widyatama Perpustakaan 2, dan ternyata saya sendiri terdaftar gitu ya, yang tadi ditambahin gitu ya sebagai staffnya. Oke, dan ini akan berdampak juga kepada fitur-fitur lain seperti buku, authors, dan seterusnya gitu ya. Intinya di sini pemilihan perpustakaan ini membantu kita untuk memanage gitu ya, memanage perpustakaan yang kita punya di dalam satu sistem agar tidak pindah-pindah tempat gitu ya, kasarnya tuh seperti itu. Jadi kita mempunyai satu sistem utuh dan ya udah kita manage aja semua di sini seperti itu. Kalau kita pindah, kita bisa melihat semua data yang bersangkutan gitu ya di perpustakaan tertentu. Halaman book, dimana pada halaman ini kita bisa melakukan manajemen terhadap data buku. Pada saat kita membuka halaman ini, kita akan langsung dapat melihat list buku yang sudah di-input ke sistem. Pada halaman ini juga kita bisa melakukan sorting terhadap datanya di setiap kolomnya, serta filter maupun pencarian buku. Lalu kita juga bisa menambahkan data buku baru dengan melakukan klik terhadap create book, lalu memasukkan data buku yang ingin kita input. Di sini juga kita bisa melakukan upload terhadap cover dari buku yang ingin kita masukkan. Data buku yang sudah kita input akan tampil di halaman book list ini. Lalu kita juga bisa melihat detail dari suatu buku.
Bisa juga melakukan edit terhadap data buku. Serta kita juga bisa melakukan penghapusan terhadap data buku. Halaman author. Jadi pada halaman ini kita bisa melakukan manajemen pada data penulis buku, dimana pada halaman ini kita ditampilkan data penulis yang sudah diinputkan seperti nama, tanggal lahir, lalu ada juga tanggal kematian, serta tanggal pembuatan ataupun tanggal pengubahan terhadap data tersebut. Di halaman ini juga kita bisa melakukan sorting di setiap kolomnya, serta filter maupun pencarian terhadap data. Lalu kita juga bisa menambahkan data author baru dengan melakukan klik pada create author, lalu mengisi data author yang ingin kita masukkan. Data yang sudah kita input maka akan tampil di halaman author list ini. Lalu ada juga untuk fungsi melihat detail datanya. Ada juga fungsi untuk melakukan perubahan data. Serta fungsi untuk menghapus data. Halaman kategori. Jadi pada halaman ini kita bisa melakukan manajemen data mengenai kategori-kategori yang ada pada buku, dimana pada halaman ini kita ditampilkan kategori list yang sudah diinputkan, serta bisa juga kita melakukan sorting pada setiap kolomnya, serta filter maupun pencarian data terhadap kategori. Lalu ada juga untuk fitur kita menambahkan kategori baru dengan melakukan klik pada create kategori. Dan untuk data yang sudah ditambahkan maka akan muncul di list kategori ini. Lalu ada juga untuk fungsi ataupun fitur untuk melihat detail dari kategorinya. Ada juga edit untuk mengubah data kategorinya, serta fungsi untuk menghapus data. Halaman publisher, di mana pada halaman ini kita bisa melakukan manajemen terhadap data publisher buku. Saat ini kita ditampilkan data publisher yang sudah diinputkan, serta adapun di sini kita bisa melakukan sorting ataupun pengurutan pada setiap kolomnya. Ada juga filter dan kita juga bisa melakukan pencarian sebuah publisher di sini. Adapun fitur untuk penambahan publisher bisa kita lakukan dengan melakukan klik pada create publisher, lalu menginputkan data publisher ya.
maka data yang sudah diinputkan akan tampil di list publisher. Pada halaman ini juga kita bisa melihat detail dari suatu publisher. Bisa juga kita melakukan edit terhadap data publisher. Serta kita juga bisa melakukan penghapusan terhadap data publisher ini. Fitur Loans memungkinkan pengguna atau anggota perpustakaan untuk melakukan peminjaman buku secara digitalisasi terhadap sistem anggota perpustakaan. Sebuah alternatif lain untuk melakukan peminjaman buku yaitu dengan sistem staff. Staff juga bisa melakukan create peminjaman terhadap sebuah anggota. Kita melakukan create peminjaman terhadap dashboard sistemnya anggota perpustakaan, yaitu masuk pada menu Loans, memilih library yang akan dituju, kita klik Widyatama Library, kita select, akan muncul beberapa buku dengan stok masing-masing. Untuk menampilkan lebih banyak, kita klik Lead More. Kita klik satu buku untuk melakukan proses peminjaman. Kita setting periode peminjaman lama anggota perpustakaan. Tanggal 8 Juli hingga 4 Agustus. Kemudian kita klik Place Loan. Terdapat notifikasi confirmation. Are you sure want to create this loan? Kita klik OK. Information Success Create Loan akan menampilkan detail buku dengan loan ID, kemudian status request, detail buku, approval histories. Kita close, secara otomatis request kita ini akan muncul pada email. Devora, bla bla bla. Oke, nah terhadap alternatif lain kita bisa melakukan create peminjaman buku pada sistemnya staff. Pada menu Loans, kita bisa memilih perpustakaan yang ingin dipinjam oleh anggota tersebut, yaitu Universitas Library Widyatama. Kita klik, kemudian kita pilih bukunya, klik Load More untuk menampilkan lebih banyak. Kita klik salah satu buku, yaitu ini, Merayakan Kehilangan. Kemudian kita klik nama peminjam yang sudah terdaftar pada sistem. Kita setting periode yang mereka pinjam. Kita klik Place Loan. Muncul konfirmasi, are you sure? Seperti yang tadi, kita klik OK. Oke, information success create loan. Terdapat detail dan bisa melakukan approve secara langsung. Fitur manage loan ditujukan bagi anggota, staff, admin, dan user lainnya di sini untuk melihat proses peminjaman buku oleh anggota. Di sini petugas staff bisa melakukan approval dan melakukan pengecekan terhadap peminjaman buku, mencatat transaksi, mengatur tanggal, dan memantau status peminjaman secara real time, baik itu terhadap anggota perpustakaan maupun sistem staff. Nah, di sini pada menu Manage Loan anggota perpustakaan, di situ terdapat beberapa buku. Nah, di sini anggota perpustakaan bisa melakukan aksi yang dimana anggota perpustakaan bisa melakukan cancel maupun melihat detail histori peminjaman mereka.
Nah, untuk melakukan cancel, anggota perpustakaan bisa mengklik action dengan klik menu cancel dan memberikan notes data. Mengklik klik OK, dan secara otomatis akan sampai pada sistemnya staf bahwa buku tersebut atau proses peminjaman itu di-cancel. Dan akhirnya status berubah menjadi cancel. Nah, untuk manage loan pada sistem staf, maka sistem staf bisa melakukan aksi, yaitu terdapat list loan, staf bisa melakukan aksi, terdapat button detail. Nah, di sini staf bisa melakukan proses approval dengan mengklik proses approval dan memberikan notes baik di proses dengan status proses. Lalu, staf melakukan klik OK. OK, confirmation, process approval for this one, kita klik OK. Oke, status sudah berubah menjadi proses approval. Ini juga untuk melakukan proses pengambilan buku. Ready to pick up. Kemudian proses berikutnya on loan. Oke. Biasa confirmation approval for this loan. Oke. Oke, status sudah menjadi loan, on loan. Kita close.